Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap kelima tersangka. Ini merupakan jaringan NII atau Negara Islam Indonesia. Bagaimana sebetulnya perkembangan NII dan eksistensi dari Negara Islam Indonesia saat ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Densus 88 menangkap 16 orang tersangka dari jaringan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat. Penangkapan ke-16 tersangka ini merupakan pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Dari 16 tersangka, 12 diantaranya ditangkap di Kabupaten Darmasraya dan 4 lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Diketahui ke-16 tersangka ini tergabung dalam kelompok yang sama. Sebagian orang bertugas melakukan perekrutan. Bahkan menurut hasil pemeriksaan, kelompok ini telah merekrut anak-anak di bawah umur. Lebih lanjut, polisi menjelaskan bahwa kelompok ini juga kerap melakukan i'dad, latihan ala militer yang bertujuan untuk melakukan penyerangan maupun perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Secara garis besar, keterlibatan 16 tersangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkeinginan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang mengalami chaos. Kemudian melakukan berbagai kegiatan IDA atau latihan ala militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Minggu 3 April 2022, 5 tersangka jaringan teroris NII kembali ditangkap Densus 88 di wilayah Tangerang Selatan. Polisi menyebutkan kelimanya masih terkait dengan jaringan NII Sumatera Barat yang tertangkap di pertengahan Maret 2022. Mereka adalah SA, SO, TA, MH, AH. Salah satu tersangka TA diketahui terhubung tersangka berinisial RS yang telah tertangkap pertengahan Maret 2022. TA yang beberapa kali turun langsung ke Sumbar berperan memberikan arahan ke RS untuk mempersiapkan tukang besi membuat senjata tajam. Tim Fakta sempat menyambangi kediaman RS di Mekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan. Kita akan menuju ke rumah salah satu tersangka ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Kita akan coba temukan faktanya. Ibu, permisi. Selamat siang. Saya Gina Vita, Bu, dari TV One. Hah? Dari TV One. Iya. Iya. Ibu, ini Ibu yang punya rumah sini? Ibu kontrak. Oh, Ibu ngontrak. Iya. Dengan Bu siapa, Bu, namanya? Ini Ibu Lilis. Oh, Ibu Lilis. Iya. Bu, ini kemarin rumah sempat didatengin sama polisi, Bu? Iya. Oh, sempat? Iya. Oh, kenapa, Bu, waktu itu, Bu? Ibu ada di sini? Ada. Udah sering. Pokoknya anak ibu itu apa nama tersangkut. Anak Ibu atas Iya. nama siapa, Bu? Rizal bukan panggilannya? Iya, Rijal. Oh, Rizal itu anak Ibu. Iya, anak ibu. Jadi tinggal bareng sama Ibu di sini? Iya. Oh. Udah gitu ketangkep di jalanan di Gunung Sindul merenya itu daerah Gunung Sindul, kerja di situ dia teh. Kata ibu teh jangan kerja tuh, Dek. Nanti baik apa sore apa gimana. Dari sini kerja asalnya. Udah gitu cenah ditangkap di daerah Gunung Sindul. Ibu dapat info itu dari mana, Bu? Hah? Dari bapak polisi sini deket ke sini datang, ibu cenah si Rijal teh ditangkap. Ya lah gak apa-apa salah mah. Tolong teh salametkeun be. Kalau salah mah bener salametkeun teh jangan di apa-apa. Ya udah gitu iya cenah ibu. Ibu waktu pas Rizal ditangkap polisi gitu, Ibu gimana? Kaget nggak sih, Bu? Kaget ibu, kan kerja cenah Pak. Iya, saya ditangkap polisi, cenah Rijal gitu. Oh, jadi kerjanya di Gunung Sindur. Bukan di Gunung Sindur, Di di mana? itu di restoran.
Oh, di restoran. Restoran, Di mana iya. itu, Bu? Daerah itu daerah Bogor. Oh, daerah Bogor. Iya, daerah Bogor. Waktu itu mau ketangkep itu nggak pernah pulang ke sini, udah ketangkep saya. Oh, nggak pernah pulang ke sini? Iya, nggak Kemana pernah terus pulangnya, Bu? Kayak itu ke Jakarta Selatan nih. Saya akan menemui ketua RT untuk menggali lebih lengkap mengenai keseharian dari salah seorang tersangka berkaitan dengan kasus tindak pidana terorisme. Kita akan temukan faktanya. Selamat siang. Iya, Pak RT yang mana ya? Saya. Oh, Pak RT. Oke. Pak RT, apa kabar? Baik. Boleh sambil berdiri, Pak, kita, Pak? Boleh. Atau mau duduk? Terserah ya. Oh, terserah. Oke, kita berdiri aja kali ya. Kemarin tentu sudah mendengar ya, Pak ya? Pihak Sudah. kepolisian Sudah. Densus 88 anti teror Mabes Polri datang ke lokasi, ke tempat atau wilayah Bapak. Oh iya, saya nyaksiin juga. Nyaksiin juga. Ya, pas penggeledahannya. Waktu penggeledahan Bapak lihat tuh sempat bawa apa aja sih, Pak, barang bukti yang sempat disita waktu itu? Sempat Kalau- ngeliat nggak? Iya ngelihat nyaksiin. Karena saya jadi saksi di situ. Kalau barang bukti dia cuma ada buku-buku aja, buku sama sangkur. Pertama kali melihat itu kaget nggak sih, Pak? Saya sih nggak kaget karena kan dia udah 2 kali. Oh, sudah 2 kali? Iya. Sebelumnya dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama. Tindak pidana terorisme? Iya. Itu kapan, Pak, yang pertama? Yang pertama sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, terus mungkin masih diawasin kan sama Densus itu. Ya karena dia bergaul lagi sama mantan-mantan teroris Oke, Bapak Tapi- tahu info itu dari mana? dari Densus juga. Karena kan saya sering ke wilayah situ, sering merhatiin juga. Kalau di lingkungan sih dia anaknya diam. Dia anaknya diam kalau di lingkungan. Sering mantau dia katanya kerja, ternyata bergaulnya sama mantan teroris. Bapak tahu informasi itu tuh sebelum atau sesudah penangkapan? Dia bergaul sama mantan teroris pas sudah penangkapan. Oh, pas sudah penangkapan. Iya. Sempat ada rasa curiga gitu nggak sih, Pak? Ya mau rasa curiga ada mungkin karena kan dari pihak pemisah juga ngasih tahu gitu kan. Kabarin di situ ada aktivitas ngeri, ada aktivitas apa gitu di rumah itu, tapi nggak ada sih. Karena dia bergaul di luar, Bu. Pak, setelah bebas dari penjara 2020 akhir, Pak ya, terus kan tinggal di rumah Keluarga, tersebut ya, bersama dengan keluarga. Respon dari warga sekitar gimana, Pak? Ya mungkin dia berubah kali gitu, Bu. Udah nggak ngelakuin kayak gitu. Ya mungkin dia berubah. Karena kan kalau di lingkungan sekitar dia emang baik anaknya. Lewat nyapa udah berangkat. Nggak pernah ngobrol lama ada gitu kan. Kalau ditanya gimana Pak? Di sini nggak pernah lama ada ngobrol. Dia paling kalau beli rokok di warung nih, beli langsung jalan. Kayak gitu. Jadi nggak ada perbedaan sikap sama sekali ya, Pak ya? Nggak ada. Dari sebelum ditangkap pada tahun 2018 dan juga setelah keluar dari penjara itu? Iya, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Nggak ada perbedaan ya kayak dulu-dulu aja deh. Pola-pola perekrutan yang dilakukan oleh Gerakan Negara Islam Indonesia amatlah beragam. Kelompok ini menyasar siapa saja yang berada dalam jangkauannya untuk memperbanyak jumlah anggota. Umumnya yang berhasil terekrut adalah mereka yang memiliki pemahaman agama, khususnya keislaman yang masih minim. Bagaimana pola perekrutan dan juga doktrinisasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII? Di samping saya ini sudah ada Mas Purnomo. Mas Purnomo ini adalah orang yang sempat bergabung dengan NII, itu betul ya Mas ya? Ya betul. Itu di tahun berapa? Sekitar tahun 2018. 2018. Itu ceritanya gimana awalnya Mas bisa masuk ke jaringan NII? Ya dari teman sih, teman yang ngajak mengkaji Al-Quran gitu. Bahwasannya ikut ngaji yuk. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran seperti itu. Ini teman yang mengajak itu teman lingkungan sekitar rumah sini? Lingkungan atau sih, gimana? daerah lingkungan sih masih satu kampung. Waktu pertama kali ngajak itu gimana ceritanya? Ya sharing-sharing namanya teman ya Mbak ya. Jadi ketemu gitu ya, sharing terus ngobrol-ngobrol, terus kan akunya juga sering ke masjid gitu. Oke, terus akhirnya memutuskan oke deh ikut pengajian itu. Iya, maksudnya buat ini kan namanya ngaji kan pasti bagus sih, jadi ikut. Oke, nah ketika sudah
ikut pengajian, itu kegiatannya apa aja sih Mas di sana? Bahwasannya kalau ikut ngaji golongan mereka itu, kelompok mereka ini suruh bawa Al-Quran terjemah, tafsir terjemah. Setelah itu dan ya udah nanti ada yang menjelaskan ini tafsir ini gitu, suruh membaca terjemah gitu. Ada hal berbeda yang dirasakan sama Mas Purnomo ketika ikut kegiatan itu Mas? Iya ada. Apa? Ada satu sih yang paling menonjol itu, bahwasanya kalau belum syahadat ulang itu belum Islam, karena kan di dalam Islam itu Al-Quran itu di terjemahan itu kan ada bahwasanya ada orang Islam itu harus bersyahadat. Nah, sedangkan syahadat itu harus memenuhi syarat. Yang pertama itu harus ada yang menyaksikan, yang kedua tidak ada paksaan, dan yang ketiga harus ada yang menjahadatkan gitu. Itu yang membuat kita janggal. Merasa ada kejanggalan waktu kapan? Ya waktu setelah mengaji suruh syahadat ulang itu sih. Maksudnya di pertemuan pertama kah atau gimana? Sekitar itu pertemuan yang kedua kayaknya. Pertemuan yang kedua. Sehingga kedua ya. Mas Purnomo ini udah ikut berapa lama di sana? Cuman sekitar 4 pertemuan sih, Mbak. Terus apa yang dilakukan waktu itu Mas Purnomo? Hanya masih ikut ngaji terus. Tapi kan terus sama keluarga terus nggak diperbolehin lagi. Terus pada akhirnya di pertemuan keempat itu memutuskan untuk tidak bergabung lagi. Iya. Ya karena dilarang itu tadi. Karena dilarang, mungkin kalau nggak dilarang juga mungkin masih berlanjut sih mungkin. Tahu nggak misalnya itu kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, apakah memang ini berkaitan dengan NII atau enggak? Kalau dulu itu belum tahu ya, maksudnya menuju yang radikal segala macam kurang paham sih. Terus semenjak ketemu sama Bang Ken itu bahwasannya itu ada tindak radikalisme, katanya Pak Ken itu NII gitu. Oke, selain itu sempat nggak mungkin komunikasi dengan teman-teman yang dulunya juga sempat bergabung dengan kelompok NII tersebut? Adakah kemudian hal-hal yang diajarkan misalnya untuk kegiatan terorisme dan lain sebagainya? Oh enggak pernah ngobrol masalah itu enggak. Nggak pernah ngobrol masalah itu? Sudah putus hubungan lah, yang jelas udah nggak pernah ngobrolin masalah agama, masalah ini nggak pernah. Seperti apa sesungguhnya metode yang digunakan gerakan ini untuk memperbanyak jumlah anggota? Tim Fakta melanjutkan penelusuran. Di lokasi berbeda, kami menjumpai Parman, mantan anggota NII yang menolak melanjutkan pembaiatan ke tingkat lebih lanjut. Parman mengaku sudah 2 tahun terlibat dalam proses rekrutmen tersebut, hingga akhirnya dia tersadar dan menyatakan diri keluar. Ya, saya manggilnya Pak Parman. Pak Parman ini nama yang harus kami samarkan untuk kenyamanan dari yang bersangkutan. Jadi Pak Parman ini dulu informasinya sempat bergabung dengan NII, itu betul ya Pak? Akhir tahun 2017. 2017? Iya. Berapa lama waktu itu Pak? Kalau dari kajian dari 2016 sampai 2017. Oh, kok 2016 ke 17 kan 1 tahun? 2018. Oh, 2018. Jadi ya. dari 2016 sampai 2018. Ya. Oh, 2 tahun itu Ya. ya. Itu gimana sih Pak ceritanya awalnya Pak waktu itu? Awalnya kan dulu saya diajak teman ngajian gitu kan. Kajian bagus, ngaji Al-Quran gitu diajak, ya oke lah, ngaji apa sih gitu. Saya kan penasaran itu situ kan. Itu teman yang ngajak itu teman lingkungan sekitar sini Pak atau gimana? Iya, temen main dulu. Oh, Temen main. udah kenal lama ya? Ya udah kenal lama. Oke, terus? Terus di situ ada seorang ustadz lah, tua datang, yang satu tua gitu. Terus mulai kajian itu yaitu membahas tentang rukun Islam. Nah, di situ Pak Ustadznya bilang, Bapak ini sudah pernah syahadat belum? Saya jawab, ya sudah. Kapan katanya? Ya waktu sholat saya baca syahadat, waktu saya mau nikah baca syahadat gitu. Yang dimaksud ini adalah syahadat dalam Islam. Terus? Saya bingung. Loh, kok syahadat dalam Islam Pak? Maksudnya gimana? Ya iya. Terus dia nerain ayat tentang iman kafir. Ya langsung tercengang sayanya. Loh, kok bisa kayak gitu Pak? Ya iya. Masa Bapak nggak percaya dengan ayat Quran, firman Allah? Ya benar gitu. Percaya saya dengan firman Allah, saya nggak ragu. Nah ini nyatanya iman kafir situ. Kalau penjabaran ini kan iman itu Islam, terus kafir keluar dari Islam, bahasa dia gitu. Nah mungkin di antara Bapak nanti balik nyampe sekarang itu
Bapak kan udah bercampur antara hak dan batil. Bapak melakukan perkara-perkara dosa besar yang bisa mengeluarkan keislaman Bapak gitu. Kalau orang keislaman seseorang itu harus 6 poin itu harus sempurna, harus ditinggalin. Apa Pak 6 poinnya Pak? Kalau bilang saya kayak itu, ya nanti saya ajarin. Jadi yang membuat Bapak percaya itu di titik mana Pak? Maksudnya Di titik- ketika dialog tadi itu ya? Ya dialog itu ayat-ayat Quran itu tadi yang menerangkan tentang Rasul sebagai saksi itu tadi. Itu Dan yang orang-orang Bapak mukmin yakin? ya, dan di antara orang-orang mukmin itu yang menjadi saksi. Nah sekarang saya terus dia tuh jabarin kan, saya saksi Bapak, syahadat Bapak katanya. Saya saksinya, saya ngajarin Bapak, ya saya saksinya. Nah kira-kira Bapak gimana? Bapak pikir-pikir dulu, ini nggak dipaksa kan gitu. Ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Nah setelah ada beberapa menit saya pikir, gimana Pak? Ya udahlah, syahadat. Setelah materi Diajarin insan ke itu Bapak? naik lagi, minggu yang depannya itu materi tentang materi ma'rifatullah. Yang situ ada hukum rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kalau bahasa dia rububiyah itu adalah aturan Allah. Nah sekarang kan kita udah tahu kalau aturan pemerintah kita itu nggak pakai hukum Allah. Nah kalau kita dalam segi tauhid yang tadi, yang kemarin itu pembahasan rububiyatullah itu tadi, yang materi yang kemarin itu kita bahas, itu kan harus berhukum dengan Allah. Kalau kita sebagai orang Islam harus berpakai hukum Allah kata dia. Harus 100%. Kita nggak boleh mengikuti hukum manusia. Kalau kita mengikuti hukum manusia, kita sama aja dengan togut. Caranya gimana Pak? Saya harus ini mengikuti ini. Ya, di situ dia bacakan ayat. Yang pertama, berlepas diri, memerangi. Konteks kita itu gimana? Ya kita harus berlepas diri. Kalau konteks memerangi itu yang gimana Pak maksudnya? Memerangi, melawan. Kalau bahasa dia, kalau bahasa memerangi itu kan kalau punya tenaga, kita memerangi. Tapi kalau kayaknya kita kondisi kayak gini, ya harus berlepas diri dulu. Gitu. Berlepas diri dari aturan dia orang gitu. Bapak sempat waktu itu Sempat, ikut di baiat juga? iya. Oh, Tapi saya mulai ragu di situ. Kok di sini ada komandan-komandan, tentara apa? Bilang saya itu. Saya nanya tentara apa Pak? Ya tentara kayak orang nasional itu, tentara NRI itu. Emang pengajian ini ada tentaranya Pak? Ada yang ikut, banyak yang ikut kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Entah itu dia bohong apa enggak kan saya nggak tahu. Gitu. Oke, lah Bapak ini udah baiat kedua juga? Udah. Oh, oke. Nah setelah baiat yang kedua, terus Tambahin lagi materi materinya soal apa itu Pak? tentang kiadah, tempat atau wilayah. Itu gimana? Nah kalau wilayah sekarang kan wilayah kita itu wilayah NKRI. Nah kalau kita jamaah ini harus berlepas dari wilayah NKRI. Loh, saya bingung. Loh, kok bisa berlepas dari wilayah NKRI? Kan kita tinggalnya di NKRI Pak katanya dia kan. Kata saya kan gitu. Ustadz iya nanti Bapak tahu nanti sendiri nanti wilayah gitu wilayah apa. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang ya bahwa ini ada yang berbeda dan lain-lain. Sempat nggak sih Pak ajaran-ajaran yang waktu itu Bapak terima? Bapak tanya ke orang lain dulu, cross-check ke orang lain gitu? Enggak. Enggak? Karena di situ ustadznya bilang kamu jangan tanya dengan orang lain. Oh, dilarang itu? Dilarang, apalagi dengan ustadz-ustadz yang lain. Apalagi ustadz-ustadz yang di YouTube. Alasannya apa Pak? Alasannya itu tadi, karena dia pertama nggak syahadat, ulang tadi, keislamannya diragukan, terus ilmunya juga diragukan. Dia kalau bahasanya itu ustadz-ustadz ini apa? Ngekot dengan negara itu, namanya menyembah kakinya negara itu loh. Parman mengaku menyesal telah terlibat dalam gerakan tersebut. Untuk itu dia berharap agar siapa saja berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengajak mengikuti kajian dengan menggunakan pola pendekatan seperti yang dialaminya. Penangkapan terhadap para anggota NII belakangan menjelaskan eksistensi gerakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak hanya itu, persinggungan NII dengan jaringan-jaringan teroris yang juga banyak berkembang di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ada kesamaan pandangan yang memungkinkan kelompok-kelompok ini bergabung. Demikian yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Bagaimana perkembangan atau informasi terbaru pasca pihak kepolisian menangkap 5 tersangka terorisme di wilayah Tangerang Selatan? Kita akan coba langsung berbincang dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Pak, kemarin
penangkapan terhadap 5 tersangka terorisme di Tangerang Selatan, informasi terbaru yang bisa disampaikan seperti apa, Pak Ramadan? Ya, benar. Jadi Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan kembali terhadap 5 tersangka teroris yang merupakan kelompok dari jaringan NII, Negara Islam Indonesia di Tangsel. Ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Densus setelah melakukan penangkapan di Sumatera Barat tanggal 25 Maret ya, sebanyak 16 ya, di 2 tempat ya, 12 di Darmasraya dan 4 di kabupaten lainnya. Jadi 16 kemudian dikembangkan, kemudian kita melakukan penangkapan di Tangsel tersebut. Oke, hubungan dari 5 tersangka terorisme yang kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian ini apa, dan perannya masing-masing seperti apa sih, Pak Ramadan? Yang jelas hubungannya adalah sama-sama jaringan dari NII ya. Jadi NII ini punya jaringan, ini wilayah Sumatera Barat, ada juga yang wilayah di luar ya, kalau ini di Tangerang Selatan. Kemudian perannya memang sampai sejauh ini belum terinfo lebih jauh kepada kami dari Densus. Namun saat ini Densus masih terus mendalami, terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa NII ini ya sejak lama merupakan sebuah organisasi ya yang ingin mengganti ideologi negara, ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Ini pasca dihukum matinya Kartosuwiryo waktu menerima hukuman mati, maka bermuncullah kelompok-kelompok ya dari pecahan NII ini. Di antaranya adalah JI, kemudian MMI dan JAT. Nah, tentu ini sesuatu yang membahayakan ya, ketika kelompok NII ini pecah menjadi sebuah kelompok teroris ya, seperti JI. Nah, ini saat ini ada lagi NII di masa sekarang. Tentu ini menjadi sebuah hal, bisa jadi ini akan menjadi kelompok teror baru, dan juga bisa jadi menjadi penguatan bagi kelompok teror yang ada saat ini ketika mereka masih mempunyai satu tujuan, yaitu merubah ideologi Pancasila tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai, kita deteksi sejak dini ya, sejak awal ya, ketika melakukan rekrut, mendoktrin, mulai melakukan latihan-latihan. Densus 88 Anti Teror Polri harus sejak dini melakukan tindakan pencegahan terorisme di tanah air. Oke, Pak Ramadan, kita tahu lah kalau kita bicara dalam konteks jaringan terorisme ini ada banyak sekali jaringan terorisme yang aktif di Indonesia. Indikator-indikator apa aja sih Pak yang kemudian pada akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah jaringan dari NII? Tentu kita menetapkan seseorang menjadi tersangka terus tentu melalui proses yang panjang, Pak. Bukan ujuk-ujuk, tentu proses panjang ini Densus menentukan tersangka pasti memiliki bukti yang cukup, minimal cukup ya. Jadi ketika melakukan penangkapan, status 5 orang yang di Tangsel maupun 16 di Sumatera Barat semua sudah tersangka. Artinya bukti untuk menentukan sebagai tersangka itu sudah cukup. Apakah itu dokumen-dokumen yang dimiliki dan barang buktinya ada. Namun memang demi kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, Densus 88 belum menyampaikan kepada kami, karena ini merupakan bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88. Demikian, Pak.
Oke, kita tahu Pak bahwa pada bulan Maret lalu ini kan sempat ya pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap teroris di wilayah Lampung. Apakah kemudian juga terafiliasi dengan saat ini yang 5 orang tersangka terorisme yang baru saja ditangkap kemarin, Pak Ramadan? Kalau kelompok yang terakhir, yang Tangsel dan Sumatera Barat, iya itu ada hubungannya, yaitu jaringan atau kelompok NII. Namun kalau yang di Lampung, termasuk di NTB, ini merupakan jaringan yang berbeda. Jaringan yang beda, di Lampung dan NTB merupakan jaringan teroris JI dan JAD. Tetapi afiliasi dengan NII ini belum ketahuan, artinya sampai sejauh ini belum ada. Namun kita akan telusuri lebih lanjut nanti, Pak. Oke, Pak Ramadan, tadi juga Pak Ramadan sempat mengatakan ya Pak ya, bagaimana kemudian pihak-pihak ini 5 orang tersangka terorisme dalam melakukan proses doktrin ini sampai kepada anak-anak mereka, itu seperti apa Pak penjelasannya? Jadi begini, ketika dilakukan penyelidikan dan penelusuran bahwa para tersangka tersebut ketika melakukan latihan juga menyampaikan doktrin ataupun ajaran itu mengajak anak-anak mereka. Jadi anak-anak berarti kan di bawah umur oleh orang tuanya diajak. Jadi memang bukan pelatihan khusus anak-anak, tetapi ketika mereka memberikan latihan, kemudian juga menyampaikan doktrin-doktrin, itu anak-anak mereka. Secara tidak langsung, anak yang hadir dia akan terpengaruh ataupun terdoktrin dengan ajaran-ajaran tersebut. Disitulah penyidik mengatakan bahwa mereka melibatkan anak-anak. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat, Densus 88 tidak menyentuh sama sekali anak-anak, tidak melakukan apalagi penangkapan, ya tidak mengambil keterangan, tidak. Kita hanya melakukan pencegahan saja. Ideologi tak pernah mati. Justru di saat masyarakat telah menganggap kelompok-kelompok ideologis semacam NII ini telah vakum, justru saat itulah persemaian makin menghebat. Seperti yang diperlihatkan belakangan, gerakan NII telah menggeliat sedemikian rupa hingga siapapun sulit mengidentifikasi, termasuk keluarga. Demikian pandangan yang disampaikan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kepada tim Fakta. Bagi Ken, kewaspadaan yang terus-menerus dari semua pihak adalah kunci untuk menghambat laju perkembangan gerakan semacam NII ini. Polisi menyebutkan penangkapan 5 tersangka terorisme di wilayah Tangerang Selatan ini berkaitan dengan kelompok jaringan NII, Negara Islam Indonesia. Menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana eksistensi dan perkembangan NII di Indonesia saat ini? Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Apa kabar Mas Ken? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ken, kita ingin tahu tentunya, dapat gambaran sebetulnya gimana sih perkembangan NII saat ini ya, khususnya eksistensinya? NII secara ideologi kan tidak akan pernah mati. Justru ketika masyarakat menganggap NII sudah tidak ada, sudah vakum, sudah selesai, justru mereka semakin kencang dalam hal perekrutan maupun penggalangan dana. Jadi sebagian pengamat, peneliti mengatakan sudah selesai, nggak ada NII. Tapi faktanya hari ini banyak sekali laporan yang masuk ke NII Crisis Center. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat di Sumatera Barat, di Tangerang, NII sudah naik level. Jadi yang katanya hanya sebuah paham pemikiran, sekarang sudah naik level menjadi teroris. Oke, nah ini menarik Mas Ken. Bagaimana mengidentifikasi mengenai itu? Ya, mereka kan punya struktural, ada yang non struktural. Biasanya lebih mengidentifikasi kalau NII ke doktrin. Mereka itu doktrinnya RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi digabungkan dengan konsep masuklah ke dalam Islam secara kafah, bahwa orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hari ini hukumnya tauhid, pemerintah zalim,
Jadi nggak bisa orang Islam tinggal di negara pemerintah tauhid, hukumnya Pancasila, maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi mereka akan dengan sekuat tenaga, mereka akan berjuang bagaimana negara Islam bisa tegak di Indonesia. Oke, tapi karakter atau pola perekrutannya seperti apa sih? Karena kalau kita bicara soal jaringan terorisme tentu polanya berbeda-beda ya Mas ya, dari masing-masing jaringan terorisme ini. Kalau untuk NII sendiri gimana? NII biasanya memang segmentasinya semua orang, tapi dominasi biasanya yang diutamakan adalah anak-anak muda. Anak-anak yang punya semangat, mereka sedang mencari jati diri, sehingga ketika ketemu dengan hal-hal baru yang mereka tawarkan, apalagi berhubungan dengan konsep agama, akan menarik sehingga banyak masyarakat tertarik untuk bergabung sana. Apalagi mereka tahu di era demokrasi ini mereka bebas mau teriak negara Islam, khilafah, ketika belum memenuhi unsur alat bukti sebagai teroris, maka tidak bisa ditindak sebagai teroris. Makanya mereka sekarang membaur di masyarakat. Jadi kita susah mengidentifikasi mereka masuk lewat kegiatan sosial, lewat kerja bakti, donor darah, bahkan lewat kegiatan-kegiatan yang misalnya membantu yatim piatu. Mereka bikin kotak amal, ditaruh di supermarket, di minimarket, di rumah makan, di tempat ibadah. Ini yang juga akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Oke, artinya pola perekrutan yang dilakukan pun juga secara terbuka, mereka hadir di tengah masyarakat secara inklusif begitu? Ya. Oke? Jadi hari ini kelompok NII tidak menggunakan tempat ibadah sebagai perekrutan. Jadi mereka memanfaatkan tempat-tempat umum, kafe, mall misalnya kan, terus taman, yang orang tidak curiga. Dialognya seperti itu. Kita kan tahu ya bahwa bicara konteks NII atau Negara Islam Indonesia ini kan ada berbagai macam komandemen wilayah ya, pasca pendiri NII yaitu Kartosuwiryo turun gunung. Nah sekarang dari berbagai macam komandemen wilayah pasca Kartosuwiryo turun gunung ini, yang mana yang kemudian sel yang menguat? Kelompok mana? Ya, KW9 sama beberapa kawan-kawan di Sumatera ini termasuk Lampung mengatakan bahwa kami adalah NII Ajengan Mas Duki. Ya, pada dasarnya kelompok NII ini kan secara doktrin sama, RM, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah untuk yang untuk yang baik, yang struktural. Bedanya kalau yang non struktural, kelompok NII doktrin RMU ditambah dengan Salafi Jihadi, tambah dengan rantas nasional, lebih nyambung. Jadi yang tadinya hanya bicara jihad, cari duit, cari orang, menegakkan program negara, ketemu dengan Salafi Wahhabi bahwa jihad itu bukan hanya cari dana, tapi jihad adalah dengan kita, dengan perang. Dalam peperangan siapa yang menghalang-halangi jihad mereka? Ya salah satunya ya aparat. Densus 88 yang dianggap menghalang-halangi mereka, bahkan mereka katakan Densus 88 itu memadamkan cahaya Allah. Ken Setiawan yang sempat menjadi bagian dari NII berharap pemerintah dan masyarakat tidak lagi menganggap remeh kelompok-kelompok seperti NII ini. Sebab meski lahir sejak era revolusi fisik, hingga kini NII masih eksis dan terus menebar ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita akan coba dalami jejak dari Saifuddin Ibrahim. Apakah betul memang sempat mengajar di pesantren Darul Arqam? Kita akan coba langsung klarifikasi hal ini bersama dengan Wakil Ketua BPP Pesantren Darul Arqam, Pak Haji Matridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Matridi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak. Jadi kita ingin dengar pernyataan dari pihak Darul Arqam. Betulkah Saifuddin Ibrahim ini pernah mengajar di sini, Pak? Saifuddin Ibrahim itu pernah di sini sekitar tahun 90-an, selama kurang lebih 2 tahun. Mereka tidak mengajar di sini, tetapi sebagai kepala pondok gitu. Kepala asrama bukan. Dan tidak bertindak sebagai guru. Oke, itu tidak. Di tahun berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Tahun 94-95 ya. 94-95. Oh, 94-95. Iya, iya. Kalau memang itu ada katakanlah binaan daripada Saifuddin, terutama kaitan dengan paham NII, kami minta itu ditunjuk hidung aja. Artinya siapa orang-orang yang berhasil direkrut oleh Saifuddin Ibrahim di sini untuk menjadi pengikutnya, gitu. Sama sekali menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Gitu. Tapi andai kata ada, barangkali ada, kita minta ditunjukkan gitu. Karena kami di pondok pesantren tidak menampung paham itu. Kalau ketika itu barangkali ada, begitu. Tapi kan selesai dengan kepergian Saifuddin, gitu. Dan dia tidak membawa bekas.
tidak membawa punya anak buah dan lain sebagainya. Ada kata barangkali ada, kami minta ditunjukkan. Gitu. Siapa orang-orang yang selama ini ada di sini? Kami akan sikat tuh. Karena itu juga bertentangan dengan paham kami. Gitu. Ya. Paham kami adalah ideologi kami adalah Pancasila Undang-Undang 45. Gitu. Oke. Nah itu setelah kemudian Saifuddin Ibrahim sudah tidak lagi di sini ya Pak ya, selama Iya. kurang dari 2 tahun, apa kemudian yang dilakukan pihak pesantren ini Pak? Kalau bisa di-share ke publik? Ya, pertama pembenahan internal itu pasti kita lakukan gitu, karena ada indikasi bau-bau NII dan lain sebagainya, itu pasti kita bersihkan di sini. Dan sampai dengan itu peristiwa 30 tahun yang lalu. Sekarang itu sama sekali tidak ada. Pak, saya sedikit Pak ingin menyinggung kayak waktu kemarin berapa tahun 94-95 kalau nggak salah ya. Iya. Saifuddin Ibrahim ada di sini, itu alasan kemudian keluar dari sini apa Pak? Sempat Pertama dapat informasi? itu kan pasti orang memang tidak disukai gitu ya. Dasarnya pertama memang tidak disukai gitu, daripada kelakuan dan lain sebagainya begitu. Karena apa Pak? Ya. Kenapa memangnya? Ya artinya ada kelainan-kelainan seperti itu kan pasti orang sini tidak mau terima. Oh, okay. Orang pesantren yang ada di sini tidak mau terima paham-paham itu gitu ya. Ya artinya dia nggak betah atau bagaimana, dibikin nggak betah lah kira-kira pada saat itu. Jadi waktu itu sudah terindikasi bahwa yang bersangkutan ini memang ada beberapa hal yang berbeda, misalnya menganut paham ideologi NII dan lain sebagainya, itu yang dideteksi oleh internal. Ya kalau paham sampai sejauh itu kami tidak tahu. Cuma kalau paham penyimpangan dari paham kepondokan, jelas kami tidak terima siapapun dia. Pada berujung dia ke NII dan lain sebagainya kami tidak tahu. Cuma paham itu paham yang bertentangan dengan masalah kepondokan. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ya, oke. Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.